Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, isilah hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Samuel pasal 16, saya akan angkat bagi saudara pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, jalanilah perjalanan hidup saudara setiap saat dengan hanya berfokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang tahu siapa kita dan Dialah yang menetapkan jalan-jalan hidup kita. Kalau kita bisa berfokus kepadanya, maka saya percaya jalan-jalan hidup kita akan dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan Dia tahu apa yang harus Dia berikan bagi setiap kita. Ada banyak orang ingin mencari nama, ingin mencari kejayaan, ingin mencari supaya dia top, supaya dia tenar, supaya dia dihargai orang, dia dihormati orang, dan semua orang mencari-cari akan hal ini, sehingga ada berbagai macam cara upaya dilakukan tanpa disadari. Orang itu hidup dalam ambisi, orang itu hidup dalam kerakusan, bahkan ketamakan tanpa ia sadari. Sebenarnya hanya untuk mengejar ambisinya. Padahal firman Tuhan kalau kita baca saat ini jelas berkata kepada kita, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saudara tidak perlu mencari-cari segala sesuatu dengan mencari-cari di dunia ini, karena Tuhan tahu ketika Dia ingin melakukan sesuatu kepada kita, maka itu pasti akan dilakukannya. Tugas saudara dan saya, cari saja wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Firman Tuhan mencatat, waktu Tuhan mau menetapkan Daud menjadi seorang raja bagi Israel, Daud tidak tahu kalau dirinya mau dipakai Tuhan menjadi raja. Firman Tuhan mencatat, Daud hanya mengembalakan kambing domba. Seolah-olah kalau kita katakan dia tidak terhitung di dalam pemilihan raja. Waktu saat anak-anak Isai 7 orang lewat di hadapan Samuel, firman Tuhan berkata bahwa mereka semua tidak dipilih oleh Tuhan. Samuel bertanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu lagi? Dan Isai berkata, masih ada, dia sementara mengembalakan kambing domba. Saat itu Samuel berkata, panggil dia, dan ketika dia ada baru kami bisa makan. Firman Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-12, kemudian disuruhlahnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Daud tidak mencari-cari diri untuk menjadi seorang raja. Dia tidak berambisi menjadi seorang raja, tapi Tuhan yang melihat dan menetapkan dia. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Tugas kita di hidup di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya mencari wajah Tuhan dan menemukan wajah Tuhan. Apa yang kita dapatkan di dunia ini, pastikanlah Tuhan yang memberikannya bagi kita. Jangan saudara mencarinya. Karena kalau saudara mencarinya dengan kemampuan saudara, dengan segala teknik-teknikmu, dengan segala upayamu, saya katakan bahwa engkau tidak akan pernah bertahan ketika ada tantangan dan persoalan. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan engkau, maka apapun tantangan dan persoalan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu untuk melakukannya. Karena Dia yang memilih, maka Dialah yang akan memberikan kekuatan. Daud tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang raja, tapi dia ditetapkan menjadi seorang raja. Dia sementara sibuk
hanya mengembalakan kambing domba, tetapi dia dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Mari pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita lewat firman Tuhan saat ini, carilah terus wajah Tuhan. Jangan engkau mencari apa yang ada di dunia ini. Stop dengan berpikir tentang kedudukan, tentang jabatan, tentang nama baik, mau dihormati orang, mau dihargai orang. Saya katakan, jangan berfokus kepada hal itu. Kalau Tuhan tahu dia akan memilih saudara, maka pasti dia akan memiliki banyak cara untuk memilih saudara. Saudara boleh merancang itu di dalam hati. Orang mungkin tidak mengetahuinya, tapi Tuhan tahu hatimu. Ketika engkau terus mencari wajah Tuhan, Tuhan tahu untuk mengangkat hidupmu. Nah, oleh karena itu, jangan pernah kecewa, frustrasi dengan perjalanan hidupmu, terus berfokus saja kepada Tuhan. Jangan kau berkata, kenapa hidup saya cuma begini-begini saja? Mengapa pekerjaan saya cuma begini-begini saja? Saya katakan kalau engkau berkata demikian, tandanya engkau tidak menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Pastikan engkau menemukan tujuan Tuhan, supaya apapun yang kau lakukan dan kerjakan, engkau akan mampu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mengangkat raja, dan dia jugalah yang menurunkan raja. Artinya Tuhan yang punya kuasa untuk mengangkat seseorang dan juga menurunkan seseorang. Nah, tugas kita, bangun hidup kita saja pada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengalami kehidupan yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kitab Hosea pasal 4 dikatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan aku. Pastikan kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan itulah yang membuat janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Carilah apa yang di surga, jangan berfokus mencari apa yang di dunia. Yang di dunia dengan sendirinya akan datang kepada kita kalau kita berfokus mencari apa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita, dia akan memberikan kita semua sukacita, dia akan memberikan kita hati yang terus berfokus kepadanya, sehingga kita akan terus mampu untuk hidup menyenangkan dia dalam hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami terus melihat hari-hari hidup kami, apa yang kami lakukan, kerjakan, mau menjadi apa kami, semua sudah ada dalam rancangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus bawa hidup kami untuk terus membangun kehidupan kami dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami miliki, kami akan mampu hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami mampu hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.